Selamat pagi kepada Ibu dosen. Kami dari kelompok 7, kelas A kualitas jasa, ingin mempresentasikan mengenai tugas besar kualitas jasa, yaitu berupa paper yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa PT Pos Indonesia Y Halim. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Emia. Dipersilahkan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pada era globalisasi saat ini, teknologi di Indonesia telah berkembang pesat, terutama pada bagian transportasi dan bisnis toko online atau e-commerce. Transportasi dan e-commerce saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang semakin tinggi menciptakan pertumbuhan e-commerce dan transportasi sebagai jasa pengiriman barang yang tinggi. Namun di beberapa kasus jasa pengiriman barang, tidak semua jasa pengiriman tersebut dapat berkembang pesat dikarenakan kualitas pelayanan yang dimilikinya tidak memuaskan para konsumen. Oleh karena itu, perusahaan jasa pengiriman barang dituntut untuk memberikan kepuasan dan pelayanan berkualitas berdasarkan kebutuhan dan keinginan para konsumen dalam menghadapi persaingan bisnis. Kutipan tersebut ditulis oleh Ciptono pada tahun 2012. Salah satu jasa pengiriman barang yang terdapat ketidakpuasan konsumen adalah PT Antareja Prima Antaran Surabaya yang dikutip oleh Dono Rianto pada tahun 2012. Penelitian ini memilih PT Pos Indonesia Y Halim karena PT Pos Indonesia merupakan jasa pengiriman yang telah lama berdiri di Indonesia namun jarang digunakan oleh para konsumen. Maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen PT Pos Indonesia Y Halim? Lalu yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan PT Pos Indonesia Y Halim dan upaya untuk meningkatkan kualitas dalam mencapai kepuasan konsumen. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dilakukan identifikasi kualitas pelayanan pada PT Pos Indonesia Y Halim sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen dalam memperebutkan konsumen di persaingan bisnis jasa pengiriman barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk bagian metode, pada gambar 1 kita dapat melihat metode yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang mana metode yang digunakan yaitu metode SERVQUAL dan IPACHAR. Untuk tahap yang pertama, dilakukan survei terhadap kondisi PT Pos Indonesia Y Halim dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Kemudian peneliti atau penulis melakukan studi literatur dengan jurnal-jurnal ilmiah untuk mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Untuk tahapan selanjutnya, kami menentukan metode penelitian, yang mana metode yang dipilih yaitu metode kuantitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan penyebaran kuesioner kepada 30 orang responden dengan kriteria umur 15-60 tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer tadi diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang kami sebar berupa G-form yang diberikan langsung kepada konsumen. Untuk kuesioner merupakan daftar pertanyaan berupa persepsi dan harapan konsumen terhadap 5 dimensi kualitas pelayanan PT Pos Indonesia Y Halim yang menggunakan pengukuran berupa skor 1 untuk jawaban singkat, untuk jawaban sangat tidak setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban setuju, dan skor 4 untuk jawaban sangat setuju. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan jurnal ilmiah. Pada tabel 2 kita dapat melihat pertanyaan-pertanyaan kuesioner dimensi SERVQUAL yang mana terdapat 5 atribut yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Di sini kami membuat 5 pertanyaan untuk setiap dimensi atau atributnya. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama dilakukan kuesioner dimensi SERVQUAL. Penulis melakukan survei kepada
responden konsumen PT Pos Indonesia W. Halim pada tanggal 7 Oktober 2021. Kuesioner SARS-CoV terdiri dari pertanyaan mengenai identitas konsumen, serta pertanyaan mengenai identifikasi kepuasan konsumen dan pengukuran tingkat harapan dan persepsi setiap atribut. Dimensi dan atribut pada kuesioner SARS-CoV yang diberikan kepada konsumen dapat dilihat pada tabel 2, di mana telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang kedua, analisis SARS-CoV. Data-data yang telah terkumpul dilakukan analisis SARS-CoV dengan menggunakan bantuan perangkat MS Excel 2016. Nilai gap diperoleh menggunakan rumus 1, di mana jika nilai gap yang diperoleh positif, maka konsumen merasa puas, sedangkan jika nilainya negatif, konsumen merasa tidak puas. Perhitungan nilai gap per atribut dapat dilihat pada tabel 3. Hasil perhitungan nilai gap keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4, di mana yang nilai gap terbesar adalah dimensi empati sebesar min 0,23 dan yang terkecil dimensi reliability sebesar min 0,12. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata konsumen merasa tingkat kesenjangan yang lebih tinggi pada dimensi empati dibandingkan dengan dimensi lainnya. Yang ketiga adalah analisis IPA. Setelah melakukan analisis SARS-CoV, maka tahap selanjutnya adalah teknik IPA chart untuk melihat atribut mana saja yang perlu menjadi perhatian utama PT Pos Indonesia W. Halim. Hasil akhir perhitungan teknik IPA chart menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016 dapat dilihat pada gambar 3. Kesimpulan dari penjabaran dari gambar 3 yaitu yang pertama, kuadran A. Atribut yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama bagi PT Pos Indonesia W. Halim untuk lebih ditingkatkan kembali kualitas pelayanannya. Kuadran B. Atribut yang berada pada kuadran B menjadi prioritas rendah bagi pihak PT Pos Indonesia W. Halim untuk lebih ditingkatkan kembali kualitas pelayanannya karena memiliki nilai harapan dan persepsi yang sama-sama rendah. Kuadran C, atribut yang berada pada kuadran C harus dipertahankan prestasinya, sedangkan pada kuadran D dinilai berlebihan oleh konsumen. Tahap keempat adalah analisis perbaikan atribut. Hasil metode uji gap dan IPA chart menunjukkan tingkat pelayanan PT Pos Indonesia W. Halim belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi konsumen, di mana hasil uji gap antara harapan dan persepsi konsumen secara keseluruhan memiliki nilai negatif, yang artinya terdapat kesenjangan atribut pelayan yang diberikan oleh pelanggan, yang dirasakan oleh pelanggan, sehingga atribut pada kuadran A direkomendasikan untuk meningkatkan kualitasnya karena atribut tersebut dianggap penting atau prioritas utama konsumen. Namun pelaksanaannya di perusahaan masih di bawah harapan konsumen. Di mana yang pertama, dimensi empati, atribut S1 dilakukan perbaikan dengan cara perbaikan yang berfokus pada pelayanan berupa pemberitahuan pegawai kepada konsumen mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Salah satunya adalah pelatihan yang diselenggarakan PT Pos Indonesia kepada pegawai mengenai tata cara komunikasi yang baik dan benar kepada konsumen. Atribut E3 dilakukan perbaikan yang berfokus pada pelayanan berupa pemberitahuan pegawai kepada konsumen mengenai hal apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Salah satu contohnya adalah pemberian punishment kepada pegawai yang mengesampingkan kepentingan konsumen. Yang kedua, dimensi reliability. Atribut RE2 memiliki nilai gap min 0,27, dilakukan perbaikan yang berfokus pada pengelolaan harapan pelanggan dan hasil dari proses pelayanan. Contoh perbaikannya adalah memberikan stiker peringatan jika paket tersebut rawan rusak. Dimensi ketiga, tangible. Atribut T2 dilakukan perbaikan yang berfokus pada penampilan pegawai kepada konsumen.
Salah satu contohnya adalah membuat jadwal pakaian setiap harinya, membuat tanda pengenal pegawai pada pakaian, dan memberikan seragam PT Pos Indonesia kepada seluruh pegawainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapatkan yaitu konsumen belum sepenuhnya merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan PT Pos Indonesia Y Halim. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil uji gap dan hasil uji IPA chart, di mana sebagian besar atribut pada kuesioner dimensi kualitas masih bernilai negatif pada uji gap, yang artinya konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan yang telah diberikan dan berada pada kuadran A diuji dengan uji IPA chart yang menjadi prioritas utama konsumen dan memerlukan peningkatan kualitas. Atribut yang bernilai negatif dan berada pada kuadran A adalah atribut T2 bernilai gap minus 0,23, atribut RE2 bernilai gap minus 0,27, atribut S1 bernilai gap minus 0,33, dan atribut E3 bernilai gap minus 0,27. Oleh karenanya, penulis menyarankan agar pihak PT Pos Indonesia Y Halim melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Adapun perbaikan yang disarankan, penulis adalah melakukan pelatihan kepada pegawai mengenai tata cara komunikasi yang baik dan benar pada konsumen, pemberian punishment kepada pegawai yang mengesampingkan kepentingan konsumen, memberikan stiker peringatan jika paket tersebut paket yang rawan rusak, penggunaan packing kayu yang pada paket yang mudah pecah atau pecah belah, menyediakan packaging yang menjadi ciri khas dari PT Pos Indonesia, membuat jadwal pakaian pegawai setiap harinya, membuat tanda pengenal pegawai pada pakaian, dan memberikan seragam PT Pos Indonesia kepada seluruh pegawainya. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan menggunakan metode lain untuk peningkatan kualitas pelayanan konsumen dan menambahkan atribut lainnya pada bagian kuesioner. Oke, selanjutnya dapat kita lihat di sini merupakan tampilan Excel dari data-data hasil kuesioner yang telah dilakukan, yang meliputi hasil kuesioner persepsi dan juga ekspektasi. Next. Berikut ini merupakan tampilan IPA chart yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner persepsi dan ekspektasi tadi mengenai pelayanan PT Pos Indonesia Y Halim. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.